Al-Quran. Kalau kita dikasih contoh kisahnya Fir'aun, kisahnya Raja Namrud, kisahnya Korun, kisahnya Kan'an, kisahnya Haman, kisahnya Abu Jahal, Abu Lahab, itu tidak untuk dicontoh. Kisahnya iblis tidak untuk dicontoh. Sementara ketika kita dikasih contoh tentang Luqman, tentang Ali Imran, ya toh, tentang para sahabat, tentang para nabi, tentang Tolut, tentang Daud, tentang semua Al-Kahfi, ya kan, Ashabul Kahfi itu untuk dicontoh. Ya, jadi untuk ditiru maksudnya. Jadi perumpamaan-perumpamaan selain perumpamaan al-amsal ini bisa juga kadang diumpamakan itu untuk menjelaskan juga. Misalnya surat Al-Ankabut itu kan ada iman yang diumpamakan seperti rumahnya laba-laba. Nah, tampak indah tapi rapuh kan gitu. Ada juga kadang dicontohkan seperti An-Naml, kisahnya para semut, ya kan? Nah, ada apa dengan semut? Itu tentang kerendah hatian. Supaya ketika menjadi raja atau pemimpin tidak melete, tidak sombong, tidak adigang, adigung, adiguno. Jadi al-amsal di dalam Al-Quran itu banyak, ya, banyak dan juga banyak maknanya. Ayat 13 surat Yasin ini juga begitu. Al-amsal tentang kisah orang terdahulu yang penting untuk jadikan itibar orang kita sekarang. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, dan buatlah satu perumpamaan bagi mereka yang penduduk satu negeri. Hal mursalun, ketika datang pada mereka para utusan. Kisah ini sebenarnya ini adalah kisah yang terjadi di masa pasca Nabi Isa, ya. Pasca Nabi Isa alaihissalam. Jadi murid-muridnya Nabi Isa itu kan kemudian menjadi utusan-utusan yang menyebar ke seluruh negeri, terutama para Hawariyun, the loyalis itu, ya. Para loyalis itu, para santri-santri yang setia, yang awalnya hanya 12 orang itu, memang menyebar ke negeri-negeri yang berbeda, mencar mereka, supaya kan mereka tetap diburu, ya, sama pasukan Romawi dan ulama-ulama Bani Israel waktu itu. Diburu sehingga mereka menyepakati untuk menyebarkan ajaran asli dari Nabi Isa itu memencar. Ila arsalna ilaihi mutsnaini fakadzabu ma fa'azazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu dua orang utusan itu didustakan juga oleh masyarakat. Ya. Kemudian disusuli fa'azazna bitsalitsin. Kami susuli dengan utusan kedua, ketiga. Ya. Lalu ketika utusan itu faqalu berkata, inna ilaikum mursalun. Kami ini benar-benar orang yang diutus Allah lalu untuk kalian ini. Untuk menyampaikan kebenaran, menerangkan tentang duduk persoalan hidup dan kehidupan ini secara hak kepada kalian. Inna mursalun. Kami ini ilaikum kepada kalian adalah untuk menjadi utusan. Apa jawab mereka? Biasa, persis seperti jawaban umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena gini loh, yang diutus Allah kepada manusia itu bukan yang membawa embel-embel pangkat gobior-gobior gitu, enggak ada. Jadi yang diutus oleh Allah itu ya manusia biasa. Secara pandangan lahir yang enggak ada pangkatnya,
secara fisik ya enggak kok, terus kemudian bercahaya turun dari langit biur-biur, enggak ada. Ya biasa, tampak seperti biasa. Kadang ya bajunya ya enggak kok berbling-bling gitu, enggak ada. Bajunya ya biasa, enggak bermerek, jalan yang menapak tanah, enggak kok ngawang terbang, enggak ada, Mas. Enggak punya juga kemudian tongkat yang bisa membelah gunung, enggak ada. Makanya kemudian apa jawaban umat? Umat berjawab, Paul itu, mereka menjawab, ma antum illa basyarum mithluna. Kamu itu enggak usah aneh-aneh. Ngaku-ngaku utusan, ngaku-ngaku rasul. Kamu itu tidak lain hanyalah seperti kami manusia biasa. Basyarun. Basyar ini memiliki dimensi fisik. Manusia biasa itu ya butuh makan, ya butuh apa? Tidur, ya butuh berkeluarga, ya sedih, ya marah, ya benci, ya manusia biasa itulah. Ya. Cuma kalau manusia biasa yang kemudian diutus Rasul, seluruh unsur basar itu mengarah kepada hal positif. Misalnya marah, marah terhadap kejahatan. Benci, benci terhadap perilaku jelek. Ke arah sana. Iya. Lapar, lapar pun diarahkan untuk berpuasa. Itu. Kalaupun makan, makan juga diarahkan kepada yang halalan thayyibah. Jadi tetap basar, merasakan apa yang dirasakan manusia biasa. Nah, tetapi dalam pandangan manusia umum, dimensi basar itu dianggap sebagai titik lemah. Dimensi basar itu dilihat sebagai kekurangan syarat. Karena syarat untuk jadi rasul dan syarat untuk jadi pemimpin atau syarat untuk diikuti oleh umat, dianggap tokoh, itu adalah bagi umat adalah yang gimana? Hah? Yang viral, yang terkenal, yang ganteng, gagah prakoso, yang ya berlatar belakang pendidikan ya sealumni lah gitu. Jadi latar belakangnya itu harus jelas. Dia lulusan mana, terus apa keahliannya, sih gitu-gitu lah manusia ini. Nah, syukur kalau kemudian juga lengkap, ya berpendidikan, ya berparasnya baik, ya terkenal, ya duitnya banyak, nah ya jabatan tinggi, status sosialnya juga bagus. Nah, itu baru pantas dijadikan pemimpin atau utusan. Itu. Tapi kalau orangnya biasa, apalagi dari desa, nggak pernah mondok, nggak pernah kuliah, ya cahangon, biasanya cuma cari kayu bakar, ujuk-ujuk mak bedunduk tiba-tiba suddenly, gitu kan? Ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul. Yang harus diikuti titahnya, tidak hanya itu, tapi juga merubah tradisi, merusak tatanan, mengganti apa hal-hal yang selama ini sudah pakem masyarakat. Ya sudah langsung wis, jangan macam-macam, nggak usah aneh-aneh kamu. Wa ma anzala rahmanu min syai'in. Allah tidak menurunkan apa-apa, nggak percaya saya, kan gitu umat akhirnya. In antum illa takdzibun, kamu itu nggak lain hanyalah pendusta belaka, nggak usah bikin-bikin kamu wahai itu. Dalam salah satu kitab, orang yang diutus itu, ya para utusan itu ya gitu disebutkan nanti pada akhirnya juga mereka akan disiksa benar oleh umat ya karena apa? Nggak, karena di sini disebutkan kan, kamu hanyalah pendusta belaka. Maka jawab para utusan itu. Qalu, mereka menjawab, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Loh, bener loh Mas, Mbak, Bapak Ibu sekalian, para warga desa, warga negeri, kami ini hanya diutus kami.
Tuhan kami tahu betul kami ini para utusan untuk kalian. Dan wa ma'alaina illal balaghul mubin. Kami juga tidak punya kewajiban lain kecuali hanya untuk menyampaikan perintah Allah ini secara jelas. Artinya apa? Para utusan ini sedang menegaskan bahwa kami kesampaian ini tidak punya motif lain, tidak punya semangat atau niat lain. Niat dan semangat kami hanya satu, apa? Menyampaikan ajaran, menyampaikan kebenaran. Tidak pengen sampean gaji, tidak pengen sampean puji, tidak pengen sampean angkat jadi apa, tidak pengen blas. Itu. Kami hanyalah al-balaghul mubin, penyampai berita, penyampai risalah yang jelas dan nyata. Wes, tidak ada. Lah, apa jawab umat coba? Qalu, mereka menjawab, wah, enggak. Inna tatayyarna bikum. Kami ini ya, sejak kamu ngaku-ngaku jadi rasul, jadi apa? Sial kami ini. Apa katanya? Sial. Jadi ya, apa, mengatakan bahwa para utusan tadi itu pembawa sial. Di sini disebutkan kami ini bermasib malang ini gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Jadi Nabi Rasul atau para utusan tadi, para pembawa kebenaran tadi dianggap sebagai pembawa sial atau ketidakberuntungan. Jadi akhirnya apa? Ya, memang yang muncul kemudian adalah penentangan. Kamu itu sudah manusia biasa, gitu kan? Jadi, ya posisi peristiwa ini terjadi di mana? Dalam salah satu kitab disebutkan bahwa peristiwa ini adalah penduduk Antakiah. Kalau di sini sekarang Antiochia. Jadi penduduk Antiochia. Mereka ini mendustakan para utusan dikirim untuk menyembah Allah ini ya. Peringatan keras. Jadi utusan-utusan ini, penduduk Antioquia ini adalah kisah kaum yang mendustakan para nabi rasul karena yaitu tadi merasa bahwa para nabi, para rasul atau para utusan tadi tidak sesuai dengan kriteria yang mereka bayangkan. Sesuatu yang saya rasa kalau seandainya para utusan tadi diutus di zaman sekarang, respon umat juga akan sama, akan sama. Gitu kan? Apa jawab mereka? Kamu itu hanya bikin kemalangan. La ilam tang tahu, kalau kamu masih gacor, apa itu ya? Cerewet ngelarang kami ini, ngelarang kami itu, nyuruh kami ini, nyuruh kamu itu. Awas kamu. Lanar juman nakum. Kami akan pasti merajam kamu. Kami pasti akan merajam kamu. Jadi ini ya ada banyak kisah ya di Bali itu, ada yang menyatakan itu adalah di negeri Antakya, kemudian ada juga yang menyatakan nama kotanya tidak disebutkan. Tapi yang pasti ketiga utusan itu adalah utusan atau murid-murid santri-santrinya Nabi Isa. Ya, santrinya Nabi Isa. Ada yang menyatakan itu adalah Rasul yang diutus ke negeri itu. Nah, dua utusan yang pertama tadi, dalam hal kitab disebut namanya adalah Yuhana dan Bulus. Yuhana dan Bulus. Nah, utusan yang ketiga namanya Syamun. Dengan yang tugas yang sama. Jadi mereka membawa risalah tentang ketauhidan karena di masa itu penduduk negeri itu masih menyembah hal lain, maka mereka mengajak untuk meninggalkan kesyirikan dan menyembah kepada Allah semata. Nah, ajaran ini yang kemudian dianggap sebagai merusak tradisi, sehingga kamu kalau masih menghina dan melarang kami menyembah patung-patung itu, dan kamu menyuruh kami menyembah apa yang kami tidak kenal, yakni katanya Allah,
kami akan merajam kamu. Kalau kamu nggak berhenti, awas kamu. Merajam kamu. Kamu itu bohong apa? Ada apa itu? Dan ma'ang jalar rahman. Allah tidak menurunkan apa-apa. Tidak ngerti, tidak ada itu. Apa itu? Jadi itu kemudian pandangan itu. Tapi ya gimana, Wong? Pada saat seperti itu dibilang omong kosong ya pantas kalau melihat logikanya manusia. Mereka kan melihat, kalau saya nyembah patung kan kelihatan, nyata loh bisa dilihat. Kamu ngajak kami menyembah sesuatu yang nggak kelihatan. Apa itu? Zaman sekarang aja didustakan, apalagi dulu kan? Begitu. Nah kan di situ, jadi akhirnya Pak, walamasannakum minna adzabun alim. Dan pasti kami akan menimpakan pada kalian siksa yang sangat pedih. Gitu. Tapi para utusan itu tetap kekeh ya. Kalau mereka berkata, ta'irukum ma'akum aing lukir tumbal antum qaumun musrifun. Kamu, kemalangan kamu itu karena kamu sendiri kok. Bukan karena kami mengingatkan. Kamu aja yang melampaui batas. Apa yang terjadi? Nanti dikisahkan selanjutnya itu. Akhirnya mereka benar itu. Para utusan itu. Disalibkan. Ada yang disalib. Kemudian dijadikan pelatihan sasaran untuk panah. Ada yang macam-macam ya. Muridnya Nabi Isa benar-benar mengalami siksaan luar biasa. Ada yang digergaji dengan gergaji besi dalam keadaan hidup dari atas sampai bawah, sehingga terbelah jadi dua. Ada juga yang disisir dengan sisir besi, sampai terkelupas daging dan kulit tinggal tulang. Disisir dengan sisir besi, dalam keadaan hidup. Ada juga yang diceritakan memang siksaan luar biasa ya. Jadi seseorang itu tangannya diikat dengan tali kanan kiri, kakinya juga kaki kiri kanan kiri diikat dengan tali. Lalu 4 tali itu diikatkan ke kuda, 4 kuda menuju ke arah yang 4 berbeda. Lalu kuda-kuda itu dicambuk agar lari sekuat-kuatnya, sehingga akhirnya kaki tangan itu terlepas dari tubuh. Ada yang diikatkan di satu kuda lalu diseret keliling kota, ya bolak-balik hancur, akhirnya ya meninggal karena habis kulit, daging, dan seluruhnya. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dimasukkan kayak Ibu Masito gitu modelnya, direbus hidup-hidup. Jadi nanti kan selain ini banyak utusan, selain 3 utusan itu, murid-murid Nabi Isa itu menyebar ya. Tapi ya karena menyerukan apa yang disebut tauhid, padahal di saat itu tauhid tidak dikenal karena ya orang masih animisme dinamisme itu. Jadi benar-benar menghalangi. Kenapa? Di samping umat tidak percaya, juga ada provokasi ya, provokasi dari para ulama Bani Israel saat itu untuk menolak ajaran murni dari Nabi Isa itu. Gitu. Jadi tokoh-tokoh masyarakat di situ waktu itu juga memang sangat berpengaruh untuk memfitnah dan memprovokasi umat. Gitu. Maka kisah nanti juga akan dilanjutkan bagaimana mereka akhirnya. Tapi sampai di situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa oh berarti memang sejak dulu itu penentangan umat itu ya faktornya banyak. Tapi yang paling utama adalah satu, apa yang dibawa para nabi rasul itu tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kedua, tidak sesuai dengan tradisi. Ketiga, karena provokasi para tokoh agama. Keempat, karena yang membawakan itu bukan tokoh, bukan orang yang terkenal. Yang kelima tentu faktor setan ya, yang kemudian membuat mereka tidak percaya. Nah, hal-hal itu masih bisa terulang sampai sekarang kalau kita nggak waspada. Karena itu kita ketika melihat atau memilih orang yang akan membimbing diri kita, jangan sampai memilih seperti kriteria orang terdahulu. Meskipun kita modern,
Ayo lebih mengandalkan petunjuk Allah, intuisi kita yang didasarkan pada petunjuk Allah, dan kembali kepada kriteria yang ada dalam Quran dan hadis. Oke. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau dielaborasi ditanyakan. Saya sedang berada di Sukamulya, Lombok Timur. Ada dingin di sini, makanya agak serat-serat ini. Monggo, silakan. Ada yang bertanyakan? Ini ngaji di halaman nih, lihat nih, kan kelihatan ya, ngaji di halaman bersama dengan eh, para sana itu Mas Mul, tukang kita tuh, sama Pak Parti, Pak Slamet, Pak Kison, para tamu-tamu. Ini di halaman nih. Alhamdulillah. Kan? Wah, ada yang mau disampaikan, silakan. Izin bertanya, Gus. Ya, monggo. Terkait dengan surat Yasin ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat 19 ini kan isinya adalah Ya, isinya apa? suatu peringatan. Ya, dari mulai ayat 1 sampai ayat 19 ini adalah isinya adalah seruan-seruan, peringatan-peringatan. Ini Heeh. kan belum, tidak ada satu ayat pun dari ayat 1 sampai 19 yang menyangkut tentang untuk mendoakan. Nah, terus ini bagaimana Gus? Ternyata kan apa seperti yang diamalkan pada umumnya, segala apa yang hanya surat Yasin saja yang diamalkan. Padahal dari ayat 1 sampai ayat 19 ini isinya peringatan atau seruan kepada kebenaran. Gitu Gus. Ya, memang begitu Pak Jasmanto. Ini Pak Jasmanto ini dari Wonosobo, Pegunungan Dieng. Jadi umat itu kadang memang ya begitu. Kita lah, ya Alhamdulillah di SPMA juga dianjurkan dan bahkan menjadi satu di antara rukun santri kita untuk membaca surat-surat utama. Tidak hanya Yasin ya, ya Al-Waqiah, Ar-Rahman, ya Al-Mulk, ya Yasin, gitu kan. Juga Al-Kahfi, banyaklah. Juga surat-surat awal. Tetapi Tetapi ketika ketika kita diajarkan untuk membaca itu kita dianjurkan juga untuk memahami maknanya. Lebih jauh lagi juga kemudian mengamalkan. Misalnya kita baca Yasin ya. Kita baca Yasin. Oke. Tapi ketika kita sampai misalnya di ayat 77 surat Yasin misalnya. Ayat 70 atau kemudian di ayat 60 dan sebagainya. Kemudian nanti di ayat 21. Nanti kita akan pelajari. Misalnya tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahadilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah aku ingatkan kepadamu wahai anak Adam. Allah ini yang berfirman. Janganlah ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Loh, ketika kita sampai di ayat itu, kita itu kemudian segera tersadarkan, waspada, hati-hati dengan bisikan hati. Gitu loh. Jadi bukan hanya kemudian dibaca yang dikayak-kayak itu jimat, yang hanya dibaca lalu setannya lari. Setan itu bisa baca surat Yasin juga, apal, nggak takut. Kalau cuma bacaan saja nggak takut. Ya, jadi dia itu bukan mantra yang untuk kayak apa, kayak mantra yang tanpa diamalkan. Quran itu menjadi syifaun lima fisudur, ya, atau obat bagi hati. Itu maksudnya adalah perubah perilaku. Jadi begitu kita baca surat Yasin misalnya, kemudian di ayat tersebut ada begitu, nanti di surat Yasin ayat 21, insya Allah besok kita pelajari. Itu ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepadamu, itulah orang yang dapat petunjuk, gitu kan. Nah, berarti kan kita
sebagai orang yang ingin mengabarkan agama, jangan minta upah lagi gitu dah. Kemudian kita sebagai orang awam, ketika mau cari guru ya minimal satu di antara, bukan satu-satunya. Karena ada juga yang tidak minta upah tapi belum tentu benar. Satu di antaranya adalah tidak minta upah. Nanti di ayat yang ke-70 atau 77 nanti kita lihat tuh. Itu ada juga auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia itu nggak lihat dari apa dia diciptakan, dari setetes air mani. Kok sekarang menjadi menantang aku, kata Allah. Menantang Allah itu kan nggak harus kayak Fir'aun yang kemudian ngaku Tuhan. Menantang Allah itu cukup dengan diperintah sholat, nggak sholat. Diperintah tutup aurat, nggak tutup aurat. Itu menantang Allah. Diperintah rukun malah berantem. Diperintah berderma malah pelit. Itu sudah menantang Allah. Lalu diingatkan, loh kamu loh dari setetes air mani yang kalau netes di jalan lo nggak bisa apa-apa, nggak ada minta dipuji. Lah kok ketika udah tak jadikan manusia kemudian kamu minta dipuji, nggak mau taat. Lah begitu kita baca itu surat Yasin, kita itu kemudian menjadi rendah hati, kita itu kemudian menjadi orang yang tidak sombong, kita menjadi orang yang lebih taat, gitu baca Yasin itu. Jadi bukan hanya sekedar dibaca ini, oh baca Yasin, baca Yasin. Bukan berarti kami tidak suka, ya, kita insya Allah rajin itu. Dan para santri juga sudah diajarkan. Ya, malam Jumat, baca Yasin. Kalau enggak hanya malam Jumat, malam-malam yang memang kita membutuhkan itu untuk menyadarkan diri kita, ya baca gitu. Nah, tetapi arahnya ke sana, ya. Bukan hanya sekedar Yasinan, tapi Yasin beneran. Gitu. Begitu. Enggak, ada lagi? Nggih, matur suwun, Gus. Kalau enggak ada pertanyaan selanjutnya, saya cukup kajian kita pada pagi hari ini. Cerah karena saya di halaman TK ini. Kayaknya juga sebentar lagi disuruh sama bu guru harus, awas, ada anak-anak TK mau masuk. Jadi saya harus kalah ini. Padahal di sini enak ini di bawah pohon-pohon. Apalagi halamannya sudah dikasih batu sikat semua ini. Aduh, enak banget. Alhamdulillah kapan-kapan lah yuk itu yang dulu atau gathering tahun depan ya kita adakan di lereng Gunung Rinjani. Wah, mantap kan? Di sini enak ini bisa ini nampung 100 orang lebih nanti. Ya? Apa Mas ya? Cocok nih Gus. Serius ta, Insya Allah. nanti nggak bisa datang, tak sentil nanti. Ayo makanya diagendakan tuh. Jadi kita ngaji di lereng Rinjani, Saya nih Gus. ngaji di lereng Rinjani, terus ngaji di Pantai Cemara gitu. Mantap kan di Lombok. Kita motoran bareng-bareng gitu. Oke, ini lagi. Siap, Gus, insya Allah hadir. Catering tahun depan. Alhamdulillah. Iya, bosan ini kemarin anak-anak saya ajak semua ke sini untuk ya saya merasa bahwa ini kemarin kan kita lihat ada yang viral seorang pekerja seni di mana ada Klaten apa Boyolali itu yang lagi joget-joget sama yang perempuannya kemudian mati di panggung itu loh. Tersadarkan gini, oh iya antara titik kita sekarang ini dengan titik kapan dipanggil Allah itu kan enggak, itu kan jeda yang kita tidak tahu berapa lama ya. Lah kalau kita nggak isi dengan kebaikan, terus ujuk-ujuk dipanggil Allah, kan naudzubillah min dzalik kalau sampai kemudian pada saat joget atau apa ini, kasihan. Lah gimana kalau kita isi betul-betul, jangan sampai merasa bahwa karena kamu Gus Glory, Gus Haji Glory, Gus Haji Doktor Glory, SAG, MSI, MMM, apalah, alumni apa, sama-sama alumni. Nggak penting kalau kamu itu tidak mengisi titik sekarang ini dengan titik kapan dipanggil Allah itu dengan sepadat mungkin amal ibadah. Lah, ini kemarin lah yang di Lembar, Lombok Barat juga sedang bangun asrama atas untuk
santri. Lalu di Lombok Timur, di Sukamulya juga insya Allah sedang membangun MI. Nah, anak-anak saya tak bilang, kamu itu jangan hanya cuma kuliah datang pulang pergi, nanti makan, minum. Ayo berangkat, sepeda motoran aja semuanya. Besok saya kuliah gampang. Kuliah itu diatur Allah, nanti dimudahkan. Ayo berangkat. Ya ada yang dengan berat hati, ada yang dengan... Ajak berangkat semua nih sama anak istri. Wah, begitu nyampe Lembar juga gitu. Sekecil apapun keringat, meskipun kamu nggak bisa membantu banyak, pokoknya nanti biar ada catatan di sisi Allah. Di situ ada tetesan keringat kita. Sekecil apapun. Ayo berangkat. Ajak berangkat kemarin naik kapal bareng. Habis itu di Lembar juga, di Sukamulya gitu. Sampai sini sekitar jam 4 sore ya. Langsung mau, kan habis sepeda motoran dari Lombok Barat ke Lombok Timur hampir 2 jam. Capek, gak ada capek. Ayo, sudah itu, lihat itu, Pak, bapak-bapak lagi ngecor. Langsung, jangan ngecor semua. Meskipun hanya 2 jam kerja, tapi saya berharap mereka merasa kalah gitu loh dengan yang sudah berjuang lama. Saya ajak untuk merasa kalah dari di sini ada Pak Mul, ada Pak Pardi, ada Pak Kison, ada Pak Selamat, ada ibu-ibu yang masak. Ayo, gitu. Ya hanya untuk mengajarkan kepada anak-anak itu bahwa kami itu kalah kalah jauh. Ayo merasa kurang, ayo selalu fastabikul khairat itu. Nah, ternyata Gus Naim juga sama Mbak Aswatin naik kapal juga dari Surabaya kemarin langsung ke Lembar itu untuk menyemangati juga yang di 2 cabang yang sedang membangun. Sama dengan kemarin ketika saya keliling sama Gus Naim juga dengan Gus Kosiin yang sakit itu ke Jogja, ke mana Wonogiri, ketemu sama Bu Tanti juga di Wonogiri kemarin, ke mana lagi Ngawi, ke Jakarta ya untuk menyemangati juga sekaligus menyemangati diri kita supaya pasti khairat. Gitu. Ini jadinya saya jadi yang merasa kalah sekarang, Gus. Memang kita baiknya merasa kalah, Bu. Saya merasa kalah dengan dulur-dulur yang bisa tenaganya masih kuat untuk ngecor bareng apa segala macam. Ayo kita memang merasa begitu supaya apa? Ada motivasi untuk menapaki tadi sabiku ila maghfirah fastabiqul khairat. Oke, kapan lah nanti insya Allah nanti mudah-mudahan tahun depan mudah-mudahan udah jadi ya mudah-mudahan yang pembangunan di sini sehingga Gus, izin mau nyampaikan di sini boleh? ya silakan. Nanti surat resminya saya sampaikan. Tanggal 13 sore September, Gus, saya bawa 22 mahasiswa ke SPMA Denpasar gitu. Oh monggo Jadi silakan. mohon diberi pencerahan. Mungkin tidak lama, Monggo. sekitar 2 jam gitu. Oh Matur suwun. boleh insya Allah nanti kita berubah. Oke. 13 Makasih, ya, Gus. September ya. 13 September insya Allah. Nggih, Insya sore. Allah. Siap. Oke. Karena tanggal 4 saya sudah di booking itu oleh orang-orang yang suka booking saya di 4 apa 6 itu jadi tanggal 30 juga insya Allah nanti insya Allah diagendakan. Oke. Tanggal 4-nya saya di Jawa, tapi besok saya insya Allah ke Jakarta dulu karena ada urusan di Jakarta. Habis itu terus pekan depannya tanggal 30 di Tabanan, terus setelah itu mau ada urusan ke daerah timur jauh. Nah, setelah itu balik lagi ke Tabanan, setelah itu mungkin nunggu Bu Asri. Oke, Makasih, Gus. ya, Makasih. gitulah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Sehat Gus, sehat Gus Glory. Bismillah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan jasmani rohani. Kita dituntun Allah dalam siratal mustaqim ila ikhlas. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Amin. Allahumma fil mu'min Amin. wa muslim muslimat wa ahya wa astagfirullahaladzim wa rahmatina wa ta'afina wa ta'ala wa barik lana. Tabarak rabbana wa ta'ala tilkal hamdalah wa qad astaghfiru wa atubu ilaika. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa tasdina min sunnati wa rabbana. ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
Rabbi a'udzu bika min syaitonir rajim. Amin. Amin. Allah ta'ala wa barakatuh Allah wa sallallahu rahmatan wa ta'ala. Wa ma'aflana syakra salam. Amin. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Amin. Wa naflana min syaitonir rajim. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allah dzakirna minhu manasina alimna jahilna wa tilawah ana alayhi wa abarabana ya Rabbal alamin. Ya Rabbi nawwir qulubana